Eksplorasi teologis dan historis, pertimbangan mendalam untuk meninggalkan teologi reformasi. Saya akan menyajikan analisis kritis dan mendalam mengenai fondasi doktrinal dan historis yang sering menjadi alasan utama bagi individu untuk mencari kepenuhan iman di luar kerangka teologi yang muncul dari reformasi Protestan pada abad ke-16. Evaluasi ini didasarkan pada perbandingan ajaran reformasi dengan depositum fidei, atau warisan iman, yang dipegang teguh oleh tradisi purba, berfokus pada 3 pilar, masalah otoritas dan kanun kitab suci, hakikat sakramen, khususnya ekaristi, serta kontinuitas struktural gereja yang disebut eklesiologi. Analisis ini disokong oleh sumber-sumber kredibel dari kitab suci, ajaran bapak-bapak gereja, dan konsili atau dewan gereja. 1. Otoritas pengajaran, tantangan sola scriptura dan kanon Alkitab. Doktrin sola scriptura, dari bahasa Latin, hanya kitab suci, adalah tiang penyangga reformasi yang menegaskan bahwa kitab suci adalah satu-satunya sumber otoritas yang tidak dapat salah atau infallible dan cukup atau sufisien. Ajaran ini secara inheren menimbulkan masalah dalam hal definisi, interpretasi, dan persatuan. A. Kebingungan hermeneutika atau metode penafsiran. Secara praktis, sola scriptura memindahkan otoritas interpretasi yang mengikat dari magisterium gereja atau otoritas pengajaran resmi gereja ke individu, menghasilkan fragmentasi doktrinal. Kitab suci sendiri memperingatkan tentang perlunya otoritas pengajaran yang terstruktur untuk menghindari kekacauan, karena terdapat hal-hal yang sukar dipahami. Dalam surat-surat itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak faham dan tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka lakukan dengan kitab-kitab suci lainnya. 2 Petrus 3 ayat 16. Oleh karena itu, tradisi purba menegaskan bahwa tugas menafsirkan sabda Allah secara otentik hanya dipercayakan kepada magisterium yang hidup. Konsili Vatikan II dalam dokumen Dei Verbum nomor 10 menegaskan, maka dari itu, tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diwariskan hanya dipercayakan kepada magisterium gereja yang hidup, yang melaksanakannya atas nama Yesus Kristus. B. Kanun Alkitab dan tradisi suci. Argumentasi sola scriptura secara internal tidak dapat menjelaskan bagaimana kanun Alkitab, atau daftar buku yang termasuk dalam kitab suci, ditetapkan. Kanun tersebut diterima oleh komunitas-komunitas gerejawi Protestan melalui tradisi gereja purba pada konsili Hippo dan Kartago, dan ini adalah suatu ironi teologis yang menunjukkan ketergantungan pada otoritas di luar kitab suci. Tradisi purba melihat wahyu ilahi mengalir melalui 2 saluran yang saling terkait, yaitu kitab suci dan tradisi suci. Santo Basil Agung dalam De Spiritu Sancto di abad ke-4 menekankan kesetaraan otoritas kedua sumber ini. Dari doktrin dan proklamasi yang diamanatkan kepada gereja, kita memiliki beberapa yang berasal dari ajaran tertulis, dan yang lainnya yang kita terima, yang disampaikan dalam misteri, dari tradisi para rasul. Karena jika kita mencoba untuk membuang adat istiadat yang tidak tertulis seolah-olah tidak memiliki nilai penting, kita akan merusak Injil bahkan dalam hal-hal yang penting. 2. Sakramen dan hakikat kurban dalam ekaristi. Inti perbedaan teologis terletak pada pemahaman tentang ekaristi dan hakikat, khususnya mengenai kehadiran Kristus dan fungsinya sebagai kurban. A. Realitas transubstansiasi. Tradisi purba meyakini doktrin transubstansiasi, yaitu perubahan hakikat roti dan anggur menjadi substansi tubuh dan darah Kristus yang nyata, sementara rupa atau accidentals tetap sama. Ajaran ini didasarkan pada perkataan Kristus secara harfiah, menolak interpretasi simbolis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yohanes 6 ayat 53. Santo Cyrillus dari Yerusalem dalam Katekese Mistagogi 5 di abad ke-4 menegaskan realitas ini dalam pengajaran Mistagogi. Janganlah kamu memandangnya sebagai roti dan anggur biasa, sebab itu adalah tubuh dan darah Kristus yang dipermuliakan. Karena keyakinanmu mengajarkan kepadamu hal itu, walau indramu menyarankan hal yang berlawanan. B. Ekaristi sebagai kurban sejati. Teologi reformasi umumnya melihat ekaristi sebagai memorial atau peringatan. Sebaliknya, tradisi purba melihat misa atau ekaristi sebagai kurban sejati yang tidak berdarah, yang membuat kurban Kristus di Kalvari hadir secara misterius. Ini adalah pembaruan kurban yang sama, bukan kurban baru. Konsili Trente sesi 22 di bab 1 secara dogmatis menegaskan hakikat kurban yang unik ini. Karena di dalam kurban ilahi ini, yang dirayakan dalam misa,
Kristus yang sama itu terkandung dan dikurbankan secara tak berdarah, yang dahulu sekali mengorbankan dirinya sendiri di atas altar salib secara berdarah. Kurban ini sungguh-sungguh adalah kurban pendamaian atau propitiatori. 3. Eklesiologi, suksesi apostolik dan kesatuan atau primat. Eklesiologi membahas struktur gereja dan kesinambungan historisnya, yang menjadi kunci dalam mencari struktur yang memiliki otoritas Kristus. A. Kerasulan atau apostolisitas dan kontinuitas. Gereja sejati ditandai oleh sifat apostolik, yang memerlukan kesinambungan dalam ajaran dan garis kepemimpinan yang diturunkan melalui penahbisan atau suksesi apostolik. Santo Clemens dari Roma dalam surat kepada jemaat di Korintus di abad pertama menegaskan transmisi otoritas ini. Para rasul telah menetapkan orang-orang yang disebutkan, yaitu para uskup dan diakon, dan selanjutnya memberikan petunjuk, bahwa ketika mereka, yaitu para uskup atau imam meninggal, orang-orang yang teruji lainnya harus menggantikan mereka dalam pelayanan mereka. B. Primat tahta Petrus dan infalibilitas. Penolakan terhadap primat kepausan atau otoritas utama uskup Roma dianggap sebagai penolakan terhadap struktur kesatuan yang ditetapkan oleh Kristus, yang secara spesifik menjanjikan kuasa kepada Petrus. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, Matius 16 ayat 18-19. Santo Siprianus dari Kartago dalam De Unitate Ecclesiae di abad ketiga menyoroti pentingnya kepatuhan pada tahta Petrus untuk menjaga kesatuan gereja yang bercirikan satu dan katolik atau universal. Barang siapa meninggalkan tahta Petrus, di atasnya gereja didirikan, apakah ia berkeyakinan bahwa ia berada di dalam gereja? Konsili Vatikan Pertama, tahun 1870, secara dogmatis menetapkan bahwa primat yurisdiksi dan karunia infalibilitas adalah karunia ilahi yang esensial untuk menjaga kesatuan ajaran di seluruh dunia. 4. Pembenaran atau justification, yaitu rahmat dan kolaborasi. Doktrin pembenaran atau justification, yang umum dalam reformasi, yaitu sola fide atau hanya iman, melihat pembenaran sebagai tindakan Allah yang hanya diperhitungkan atau attributed, kebenaran eksternal. A. Pembenaran sebagai transformasi nyata. Tradisi purba memandang pembenaran sebagai transformasi nyata atau imparted righteousness, kebenaran yang dicurahkan, yang melibatkan kolaborasi manusia dengan rahmat Allah, di mana perbuatan baik adalah buah yang diperlukan dari iman yang sejati. Santo Agustinus dari Hippo dalam De Gratia et Libero Arbitrio di abad kelima meringkas pandangan sinergis atau kerja sama ini. Allah, yang menciptakan kamu tanpa kamu, tidak akan menyelamatkan kamu. Tanpa kamu, argumentasi ini didukung oleh kitab suci, yang mengkritik keras konsep iman yang pasif. Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Konsili Trente mengajarkan bahwa perbuatan baik yang dikerjakan melalui anugerah Allah merupakan jasa sejati dan meningkatkan pembenaran. Kesimpulan, eksplorasi mendalam ini menunjukkan bahwa pertimbangan untuk mencari iman di luar kerangka teologi reformasi berakar pada pencarian otoritas pengajaran yang tunggal dan historis, yang mampu mendefinisikan kanun Alkitab dan menafsirkan wahyu secara otentik. Pertimbangan ini juga melibatkan pencarian kepenuhan sakramental, di mana Ekaristi dipahami sebagai kurban sejati dan kehadiran nyata Kristus. Akhirnya, eklesiologi yang dipegang teguh, yaitu suksesi apostolik dan primat Petrus menawarkan struktur dan tanda kesatuan yang diyakini secara historis paling sesuai dengan gereja yang didirikan Kristus, yang bercirikan satu, kudus, katolik, dan apostolik.